Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat bersemangat ya dalam membuat video kali ini. Dan mungkin video kali ini, bukan mungkin ya, kayak udah pasti video ini akan panjang sekali. Tapi insya Allah kalau kalian memperhatikan dengan betul-betul, kalian akan mendapatkan ilmu yang lumayan lah guys. Dan insya Allah kalian akan bisa juga untuk mencapai penghasilan ya minimal 80 juta per bulan lah. Insya Allah itu sangat bisa dicapai guys, bahkan bisa lebih gitu. Kalaupun nggak bisa 80, ya kalau kita dapat setengahnya aja kita udah dapat 40 juta per bulan guys. Itu udah banyak banget, bahkan itu mengalahkan gaji-gaji direktur di luar sana gitu guys. Ya nggak tahu ya, mungkin lebih dari itu ya direktur ya, tapi ya itu udah lumayan banget. Dan insya Allah di ekonomi kita sekarang sudah cukup lah untuk seperti itu. Apalagi modal kita hanya 1 juta. Oke. Nah, untuk spoiler dulu, nanti di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal ya guys ya. Saya tidak akan membahas tentang teknikal sama sekali. Ini hanya murni money management dan juga psikologis trading guys. Kalau kalian pengen belajar teknikal, kalian tinggal lihat saja di YouTube saya lengkap semuanya dari BBMA dari awal sampai akhir, level 1, level 2, level 3, advance BBA, ini ada semua lah. Kalian tinggal tonton semua. Atau kalau nggak cocok BBMA bisa menggunakan metode yang lainnya, terserah guys, kalian mau menggunakan apapun. Nah, di sini saya ingin membuktikan kepada kalian ya, kalau kalian bisa konsisten menerapkan yang saya sampaikan dalam video kali ini, insya Allah nanti kalian akan bisa mencapai targetnya itu guys. Oke. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa technical analysis itu sebenarnya cuma 10% guys. 90%-nya itu adalah money management dan juga psikologis trading. Nah, itu memang sudah saya buktikan sendiri bahwa technical analysis itu hanya berperan sedikit guys dalam menjadikan saya profitable traders. Ya alhamdulillah saya sementara ini sampai hari ini itu trading saya masih profit ya guys ya. Dan alhamdulillah setiap bulannya itu saya selalu WD, dan WD-nya itu nggak sedikit guys, cukup lah buat saya sendiri. Saya nggak akan bilang nominal, tapi lumayan banyak lah, lumayan banyak. Walaupun saya juga nggak yang sampai triliunan, enggak ya guys ya, tapi alhamdulillah cukup untuk saya sendiri. Dan itu saya memang menggunakan psikologis trading dan juga money management yang saya utamakan. Tapi kalau kalian fokus ke teknikal dan kalian bisa profit, ya udah berarti itu cocok di kalian gitu guys. Tapi sementara ini teknikal yang dalam menjadikan saya profitable traders itu hanya berperan sekitar, ya mungkin kalau nggak bilang 10% ya mungkin 30% lah. 70%-nya tetap cara mengelola emosi dan juga money manajemennya. Oke. Nah, di sini guys, saya ingin ngoceh dulu. Kalau kalian mau lanjut terserah, tapi saya ingin membangun mindset kalian dulu ya. Kalau kalian mau langsung ke strategi money manajemennya, kalian boleh skip lah, terserah lah. Kalian cari bagian yang kalian sukai. Tapi kalau saya sarankan kalian dengarkan dulu dari awal sampai akhir. Oke? Nah, gini guys. Jadi kita ini akan saya coret-coret seperti biasa ya guys ya. Jadi kita menerapkan trading ini guys. Trading ini kita anggap sebagai bisnis ya. Jadi kita kerja di trading ini jangan menganggap trading ini sebagai kita kerja 9 to 5 gitu guys. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 pagi yang kita dibayar sebagai karyawan. Jangan guys. Karena trading ini bosnya kita sendiri gitu. Jadi harus kita perlakukan sebagai bisnis. Jangan kita perlakukan sebagai kita itu sebagai karyawan di trading, enggak guys. Kalau kalian mau jadi karyawan trading ya kalian kerja aja guys di finansial ini ya. Kalian kerja di broker atau apa gitu kalau kalian punya kemampuannya. Saya pun nggak tahu cara kerjanya gimana ya guys ya. Tapi kalau saya sendiri trading, trading itu bisnis guys. Kita sendiri bosnya. Jadi perlakukan sebagai bisnis. Nah, maksud saya apa? Maksud saya ketika kalian memperlakukan trading ini sebagai bisnis, maka kalian tidak akan ingin instan, atau ya dalam tanda kutip malah tidak boleh instan guys. Kenapa? Karena orang bisnis itu ya orang bisnis, setahu saya dulu juga bisnis ya guys ya. Saya pernah bisnis banyak lah guys yang saya coba dulu sebelum saya keluar negeri untuk kuliah, yaitu saya sudah mencoba banyak bisnis. Dan sedikit yang saya pelajari, orang kalau bisnis guys itu mungkin 1 sampai 2 tahun pertama ini tuh dia nggak dapat apa-apa guys, sama sekali nggak dapat apa-apa. Mungkin dia masih berupaya untuk mengembalikan modal, karena bisnis kan pasti pasti perlu modal ya guys. Atau apa ya, mungkin contoh lain kalian bisa lihat lah, orang-orang Cina. Dulu di daerah saya ada orang Cina yang membangun toko besar sekali guys. Dia nyewa tanah untuk 20 tahun. Setelah itu dia bangun gedung, bangun ini, dan buat toko besar sekali. Nah, itu dia buat
toko, nyewa tanah itu tuh perlu MM-an gitu guys, bermiliar-miliar gitu rupiah ya. Nah, untuk mencapai balik modal dia tuh mungkin perlu 5 tahunan lah, atau mungkin ya bahkan bisa lebih, atau mungkin ya katakan 3 tahun lah. Jadi selama 3 tahun ini dia tuh nggak dapet apa-apa guys, nggak dapet apa-apa, dan istilahnya malah dia masih rugi karena dia masih punya hutang di bank itu guys, dari modal. Jadi modal awalnya aja belum balik gitu guys. 3 tahun ini. Baru setelah 3 tahun ini dia akan mendapatkan profit per bulannya. Nah, profitnya ini baru bersih setelah 3 tahun ini terlampaui. Paham nggak? Nah, kalau kita memperlakukan trading sebagai bisnis, maka kita juga harus seperti itu, guys. Ya, banyak orang yang mikir, banyak orang yang nggak rela kerja 1 sampai 2 tahun, ya, kerja di trading, tidak dibayar sama sekali atau bahkan minus. Tapi nanti di tahun ketiga orangnya itu langsung bisa dapat misalnya 50 juta per bulan. Bahkan kalau di video ini ya, saya tidak hanya 50 guys, tapi 80. 80 itu minimal guys. Minimal. Insya Allah kalian bisa lebih. Dan kalau secara aturan bisa lebih guys. Ya. Jadi harus sabar. Ya mungkin kalian butuh, ya katakan 3 tahun. 3 tahun ini kalian tetap aja kerja di tempat kerja kalian sekarang. Kalian sekarang kan rata-rata udah pasti kerja ya guys ya. Atau mungkin kalau masih SMA ya udah fokus aja ke sekolahnya gitu. Kalau udah kerja, jangan keluar, fokus aja ke kerjanya gitu guys. Kalian kerja 3 tahun ya, tetap aja kerja sehari-hari, tapi kalian juga trading. Nah mungkin di trading ini kalian selama 3 tahun kalian tidak akan dapat apa-apa, tapi nanti di tahun keempat kalau kalian bisa dapat 80 juta per bulan, itu bayangin guys, kalian kerja di mana ya? Kalian kerja misalnya ikut kantoran wes. Apakah kalian yakin dalam 3 tahun ini kalian udah bisa naik pangkat ke posisi yang dapat bayaran 80 juta per bulan? Susah guys, apalagi skill-skill yang mungkin skillnya tidak terlalu banyak, hanya mungkin lulusan S1, lulusan S2, itu sulit ya teman-teman mendapatkan gaji segitu. Nah trading ini sebenarnya mungkin dan sangat masuk akal, akan tapi banyak orang yang nggak sabar itu loh guys, ya banyak orang yang nggak sabar. Jadi tapi kalau secara hitung-hitungan saya guys ya, insya Allah kalau kalian rajin belajar terus dan psikologisnya itu tenang, terus kalian disiplin, ya minimal 1 tahun lah, bahkan bisa nggak sampai 1 tahun. Saya dulu cepet guys alhamdulillah, karena saya memang jujur saja saya ini basicnya orang yang tidak terlalu serakah ya guys ya, karena saya dari kecil itu mondok, terus saya di luar negeri ini saya kuliahnya juga keislaman gitu guys. Jadi apa ya, pikiran saya ini udah terdoktrin kalau ya pokoknya tidak terlalu kendunya lah guys, bahasanya itu saya tidak terlalu mengejar dunia yang berlebihan gitu guys, karena memang pendidikan saya dari dulu itu udah terdoktrin seperti itu. Jadi itu sedikit membantu saya dalam trading gitu. Jadi saya tidak terlalu serakah gitu teman-teman. Misalnya udah profit sekian ya saya TP gitu. Saya tidak terlalu serakah karena memang basicnya udah terdoktrin lah. Jadi lumayan cepat belajar trading ya. Tapi kalaupun lama ya mungkin maksimal menurut saya 3 tahun lah guys. 3 tahun maksimal. Ya. Intinya harus sabar ya. Jadi kalau kalian pengen nyari yang cara instan, pengen dapat sehari langsung 80 juta, jangan di sini guys. Kalian salah video. Kita yang realistis saja ini ya. Oke. Di sini saya akan langsung membedah ya guys. Di sini tujuan awal kita adalah modal 1 juta dan kita akan menargetkan 80 juta per bulan. Nah, dari modal 1 juta ini menjadi kalian mendapatkan rutin 80 juta per bulan, kita tidak instan ya guys ya. Ingat, tidak instan. Kalau kalian bisa cepat dan kalian memang sama Allah tuh dikasih kesempatan atau ya dikasih rezeki yang bisa cepat, ya mungkin nggak sampai 2 tahun guys. Ya mungkin 1 tahun, bahkan mungkin nggak sampai 1 tahun kalian udah bisa 80 juta per bulan. Kalau kalian rajin belajar dan juga semangat. Semangat apa ya? Semangat menjaga emosi, semangat menjaga psikologis, belajar terus ditulis pokoknya apa ya istilahnya dititeni gitu guys. Oh ini SL, ini ITP, ini SL, ini ITP gitu. Itu insya Allah nanti cepat. Oke, ini tujuan awal kita. Ya. Oke. Sekarang langsung saja kita ke langkah pertama guys ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan dari modal 1 juta ini adalah kita beli akun platform instan yang $10.000. Akunnya $10.000 ya, akunnya $10.000. Oke. Akunnya $10.000. Kalian pilih yang maksimal daily loss ya, maksimal daily lossnya 2% saja supaya murah. Oke. Nanti akan saya kasih rule tradingnya guys, akan saya kasih, jangan khawatir. Terus kemudian maksimal lossnya 10%, kemudian targetnya 10%.
targetnya 10%. Jadi maksimal loss sama targetnya sama. Ini harganya ini sekitar 50 dolar. Ya, 50 dolaran lah. Kalau kalian pakai link yang dari saya di deskripsi, itu akan lebih murah. Tapi kalau kalian nggak mau pakai link saya, terserah guys. Kalian tinggal langsung aja ke websitenya gitu. Ya, saya nggak mau pakai linknya Pak Mas Zaki. Ya udah, terserah, bebas guys. Di sini saya menyarankan saja. Tapi kalau kalian pakai link itu, kalian dapat diskon gitu. Untungnya juga ke kalian sendiri. Tapi kalaupun nggak pakai, nggak masalah sama sekali. Sama aja gitu guys. Ilmunya tetap kalian dapat secara gratis. Ya. Nah, ini harganya cuma sekitar 50 USD. Jadi dari 1 juta ini modalnya nggak habis guys. Ya sebenarnya nggak sampai sejuta, cuma 800 ribuan ya kalau 50 USD ya 800 ribuan lah, atau mungkin ya mentok-mentoknya sejuta lah guys, makanya saya bilang sejuta ya, sebenarnya nggak sampai sejuta. Oke. Nah setelah itu, oh ya di sini saya akan kasih di sini kalian bisa simpen dulu ya guys ya, kalian screenshot atau apalah, maaf ya di sini saya nggak buat ini, nggak buat catatan atau apa. Oke. Nah di sini saya akan buka websitenya dulu guys, di WMT ya guys ya. Nah ini ya guys ya, di area sini kalian kalau sudah punya akun WMT, kalian kalau belum daftar, kalian daftar pakai link yang dari saya kalau pengen dapat diskon. Kalau enggak ya kalian langsung ke websitenya saja, langsung nanti ini websitenya wemastertrade.com, kalian langsung daftar aja bebas guys. Oke. Nah di sini kalian pilih yang custom ya guys ya, yang custom di sini ya, custom di bawah sini ada tulisan custom. Nah di sini balance-nya kita isi 10.000. Oke. Kemudian di sini customize maksimal total loss, ini kalian centang ya. Tapi yang sebentar saya screenshot saja ya. Kalian centang yang ini guys. Yang maksimal daily loss ini nggak usah dicentang, karena kalau kalian centang ini akan lebih mahal lagi dan nanti lebih dari sejuta, karena kita modalnya hanya sejuta. Pokoknya kalau kalian nurut aja aturan yang saya bagian di sini, ini sudah saya perhatikan semuanya guys. Mulai dari di sini tuh di WMT itu ada risk per trade itu ada maksimal 2%. Kemudian ada konsistensi rule maksimal 20%. Kalian tidak perlu pusingkan itu, kalian hanya perlu konsisten dengan rule yang nanti akan saya sampaikan, dan itu sudah saya atur semuanya. Kalian nggak akan melanggar itu guys kalau kalian disiplin. Oke, ingat kalian beli yang akun 10.000, kemudian dicentang yang customize maksimal total loss. Jadi total lossnya kita menjadi 10%. Paham ya guys ya? Nah, karena maksimal total lossnya 10%. Ya, di sini akan ini. Oke, sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya, maksimal total lossnya menjadi 10%, kemudian profit targetnya 10% juga. Ini sama persis seperti yang saya coret-coretkan tadi itu. Ya. Nah, ini harganya kalau kalian lihat cuma 50 dolar guys, 50,89. Kalau kalian pakai link dari saya harusnya lebih murah lagi sih guys. Tapi ya sekitaran 50 dolaran lah. Itu udah diskon guys, karena aslinya itu kalau nggak salah 70 dolar. Ya. Jadi harganya ya nggak sampai sejuta lah guys. Nggak sampai sejuta. Oke. Nah, sekarang kalau kalian udah punya akun ini, oke, kalian langsung ke rules-nya. Di sini akan saya kasih ini guys. Ini rules yang sudah saya tulis dan ini harus kalian patuhi guys. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya trading rules-nya yang pertama just XAU USD. Jadi kita hanya trading di gold. Ya, kalian nggak usah lah tamak-tamak pengen ke semua pair dan sebagainya. Saya aja tradingnya hanya di gold guys, dan saya profit guys, dan profit saya banyak gitu guys. Profit saya banyak gitu. Jadi banyak lah, pokoknya profit saya banyak guys. Kalian kalau dapat gaji setara dengan profit saya, insya Allah kalian udah cukup gitu. Saya nggak tahu ya kebutuhan masing-masing guys ya, tapi saya sendiri cukup guys. Ya saya sendiri cukup, dan saya juga ya kalau dapat lebih alhamdulillah, kalaupun enggak juga segini aja saya udah merasa sangat cukup gitu. Oke, hanya di XAU USD ya, nggak usah lah ke pair lain. Oke, cari setup di sesi US, hanya sesi US guys, hanya sesi US ya. Jangan entry di sesi Asia, jangan entry di sesi London, di sesi US saja. Udah pokoknya kalian nurut guys. Kenapa sesi US? Karena sesi US itu yang paling bagus guys, pergerakannya itu nggak banyak manipulasi, dan juga di sesi US itu pasti ada pergerakan besar yang cukup untuk target kita, karena target kita nanti TP-nya itu 150 pips, itu cukup. Karena kalau di Asia sama London itu kadang nggak cukup guys pergerakannya, ya kadang cukup kadang nggak, tapi rata-rata yang di US itu pasti cukup, makanya saya bilang sesi US saja. Dan kenapa kok harus sesi US? Karena kalau kalian hari ini entry di sesi US, besoknya kalian di sesi London entry, itu maksimal daily loss-nya itu belum terreset, atau mungkin risk konsistensinya itu belum kereset, atau mungkin nanti maksimal total loss-nya itu belum kereset.
Nah itu akan masalah nanti guys dengan aturan-aturan WMT-nya. Udah pokoknya kalau kalian nurut semua dengan ini itu aman semua guys. Karena ini udah saya pakai dan saya udah WD berkali-kali di WMT itu guys. Beneran saya udah WD berkali-kali. Oke. Intinya kita hanya entry di sesi US ya, gunakan filling. Filling ini ya analisa guys, analisa. Terus entry sehari hanya 1 kali guys, hanya 1 kali entry. Kalau udah SL ya udah SL, TP TP, SL SL, TP TP. Nggak ada SL digeser, nggak ada TP digeser. Kalau SL SL, TP ya TP. Jangan diubah-ubah. Pokoknya sekali hari ya, sekali entry 1 hari. Pokoknya kalau itu SL udah tunggu besok lagi. Jangan enter lagi di hari itu. Harus ditahan emosinya guys. Kadang kalau kita loss itu kadang kita pengen entry lagi gitu. Itu harus ditahan. Oke. Nah kemudian risk per trade-nya itu 1%. Risk per trade-nya 1%. Ya, jadi kalau akun 100.000 guys, ya, aduh, ini nggak bisa ditulis di sini aja ya. Kalau akun 100.000, oke, berarti sekali trading kalian meresikukan 1% ya. Kok 100.000 sih guys? Kita tadi beli akun berapa guys? 10.000 ya. Kalau akun 10.000, kita sekali trade meresikukan 1%-nya, yaitu berapa? $100. Sekali trading kita meresikukan $100. Dan karena kita hanya sekali trading dalam 1 hari, maka kita tidak akan terkena maksimal daily loss. Maksimal daily loss kita tadi itu 2%. Nah, kalian kalau pusing pokoknya kalian hanya perlu konsisten dengan rule yang saya kasih ini. Terus SL-nya 50 pips, TP-nya 150 pips. Jadi RR-nya itu 1/3. Ini kalau kalian entry pakai filling aja guys, itu insya Allah kalian akan masih bisa kok, masih bisa bertahan guys. Intinya pakai feeling atau pakai analisa, kalian terserah mau pakai metode apapun. Tapi kalau saya pribadi saya pakai BBMA ya guys ya. Nah di situ kalian entry hanya sehari sekali, SL-nya 50 pips, TP-nya 150 pips. Nah nanti disesuaikan. Jadi ini aturan tetap ya guys ya. Ini disesuaikan. Lihat news hati-hati ya, karena hati-hati kalau ada news takutnya nanti speknya terlalu tinggi, jadi kalian terkena SL takutnya. Lotnya 0,1. Nah kenapa 0,1? Karena kita meresikukan setiap trading itu $100. Jadi karena karena bukan 0,1 ini guys, salah ini 0,2 ya guys ya, belum saya ganti ini, lupa guys. Ini 0,2, kita edit dulu lah ya. Ini lotnya 0,2. Oke guys, jadi kita menggunakan lot 0,2 ya guys ya. 0,2 lot dan SL-nya 50 pips kan. Jadi kalau sekali SL maka kita akan SL-nya berapa? $100. Kalau TP kita akan TP berapa guys? $300. Ya, kalau SL kita $100, kalau TP kita $300. Nah, di sini juga belum saya ganti guys. Lupa, ini masih aturan lama ini guys. Jadi kalau SL sini akan kita ganti dulu. Oke. Kalau SL 100, kalau TP 300. Oke. Paham ya guys ya? Paham ya guys ya? Nah, kemudian jika floating 2%, terus turunkan risk per trade ke 0,5%. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gini, ini penting ya guys ya. Kan kita tadi punya akun $10.000. Ini kalau kalian nggak paham, kalian diulang-ulang lagi ya guys ya. Nah, kita kan meresikukan setiap trading kan 1%. Nah, kita meresikukannya berarti 100 USD. Ya kan? Dan karena SL dan TP kita udah tetap, SL-nya 50 pips, maka ya gimana bisa ketika kita SL 50 pips, kita SL-nya itu 100. Ya berarti kita lotnya itu 0,2. Karena ketika kita SL-nya itu kan 50 pips di sini tetap. Berarti kita SL-nya itu 100. Paham ya guys ya? Nah, tapi kalau nanti kita udah SL 2 kali, berturut-turut, akunnya kan menjadi 9.800. Nah, ini kan akunnya sudah turun 2% guys. Ya, akunnya itu sudah turun 2%. Nah, kalau akunnya sudah turun 2%, maka risk per trade-nya itu dijadikan 0,5%. 0,5% dari 10.000 adalah 50 guys, 50 USD. Jadi nanti lot kita itu menjadi 0,1. Karena SL dan TP-nya ini tetap guys, ini tetap. Yang diubah nanti lot-lotnya ini yang diubah-ubah. Ini yang diubah-ubah. Kalian bingung nggak guys ya? Semoga nggak bingung guys ya. Pokoknya intinya gini lah, intinya kan kita punya akun $10.000 nih.
Ya udah kalian entry aja, pokoknya SL-nya itu 50 pips, TP-nya 150 pips. Pokoknya nanti kalau akunnya itu udah minus sampai menjadi 9.800 ya, kalian lotnya itu dikurangi menjadi 0,1 karena sebelumnya lotnya kan 0,2 ini. Tapi kalau udah floating sampai 9.800 kalian kecilkan lotnya jadi 0,1. Tapi nanti kalau akunnya udah sampai 10.000 lagi ya, kalian balikan lagi ke risk pertentnya menjadi 1%. Jadi lotnya 0,2 lagi. Jadi sekali trade kalian meresikokan SL-nya itu 100. Karena kalau yang lot 0,01 ini kalian sekali SL itu cuma 50. Karena kan SL-nya 50 pips, TP-nya 150 pips. Paham ya guys ya? Semoga nggak bingung ya guys ya. Pokoknya semoga nggak bingung lah. Nah, kalau kalian konsisten dengan itu guys, maka nanti kita coba hitung selama 1 bulan ya guys ya. Coba kita hitung selama 1 bulan. 1 bulan ini ada berapa kali trading guys? Ini ada 20 hari. Ya, karena dalam 1 bulan ini ada 4 minggu. Ya kan? Sedangkan dalam 1 minggu ini ada 5 hari. 5 hari trading, cuman Senin sampai Jumat kan. Nah, 5 kali 4 ini adalah sama dengan 20. Ada 20 hari. Nah, katakan guys, dari 20 hari, berarti kan kalian entry dalam 1 bulan, entry sebanyak 20 kali entry, karena kita hanya entry sehari sekali kan. Nah, katakan 10-nya SL, terus 10-nya TP. Katakan kita dapat donat 50-50 lah, ini pakai feeling. Nah, ketika SL, kalian akan SL 10 kali. Kalau sekali SL-nya ini 1%, berarti bukan 1%, $100 ya guys ya. Berarti kalian akan minus 300. Tapi sekali TP kalian TP-nya itu 150 tadi guys. Kok 150 sih? 300 ya guys. Kacau gini. Misalnya 10 TP ya, terus 10 SL. Nah, 10 SL sekali SL ini kalian kan sekali SL merasukan berapa guys? 100 kan tadi. Berarti ini berapa? 1000. Tapi 10 kali TP berarti 3000. Karena sekali TP kalian 300. Ya kan? Kan kita tadi RR-nya kan 1/3 guys. RR-nya 1/3. Dan ketika kita meresikokan 1% yaitu 100, maka ketika TP kita dapat 300. Kalau kita SL 10 kali ya ini dikali 10. Kalau ini TP 10 kali berarti ini dikali 10. Jadi kita 3000 dikurangi 1000 berarti sama dengan 2000 guys. Jadi kalian udah dapat 2000 dalam 1 bulan. Padahal targetnya itu cuma 1000. Karena kan tadi targetnya kan cuma 10% guys. Jadi target dari WMT itu cuma 10% ya. Kalau kalian ingat tadi ya. Nah ini ya guys ya, ini kalian bisa lihat ya guys ya. Profit targetnya 10% ya. Nah, tadi kita dapat 20%. Katakan dari 20 hari trading ya, 20 hari. Katakan misalnya berapa guys? 15-nya SL ya. Kalian TP cuma 5 kali guys. SL 15 ini berapa guys? Berarti 1500. Tapi TP 5 kali ini 1500 juga. Jadi 0 guys. 0. Jadi kalian ke BEP gitu loh. Maksudnya akun kalian ini masih ada. Kalian akunnya nggak kehapus dan kalian kembali lagi ke awal yaitu 10.000. Padahal kalian SL-nya 15 kali, TP-nya cuma 5 kali. Padahal ini bisa lebih gitu guys. Kalau kalian bisa ini TP-nya 7 kali aja, kalian udah profit dan targetnya cuma 1000 ini. Ya. Nah, saya nggak tahu guys, kalian bisa mencapai 10% tuh kapan. Yang penting intinya kalian jangan lebih trading sehari sekali, jangan lebih guys. Pokoknya hanya sehari itu wajib hanya sehari sekali ya guys ya. Jangan lebih dari 1 kali dalam sehari, karena nanti akan akan menjalar kemana-mana guys. Kalau kalian nggak konsisten dengan itu, misalnya kalian sehari enternya 2 kali, itu akan rusak semua nanti rule-nya. Pokoknya kalian harus konsisten dengan rule yang sudah saya bagikan tadi itu ya. Kalian ingat ya guys ya rule-nya ya. Ini ya rule-nya. Yang ke-10 set and forget, let market do the job. Ya udah, pokoknya di set SL jangan digeser, jangan di apapun. Bismillah, konsisten, belajar disiplin, gagal nggak apa-apa gagal guys. Pilihannya hanya 2, berhasil WD atau gagal dengan bangga karena berhasil disiplin. Ya, kalian berhasil disiplin dengan 10 rules ini, insya Allah nanti kalian akan berkembang guys tradingnya. Oke. Nah, katakan dalam 1 bulan kalian sudah berhasil WD guys. Kalau saya sih biasanya nggak sampai 1 bulan ya guys, saya udah berhasil WD karena saya entry jarang kena SL sih guys, alhamdulillah. Tapi ya kalau masih belajar aman guys, nggak apa-apa. Kalian akan bertahan lama kok akunnya, asalkan kalian
konsisten dengan rule yang saya bagian tadi itu ya. Jadi ketika kalian pertama beli akun 10.000, sekali enter ini kalian meresipkan 1%. Tapi ketika ini turun 2% ya, akunnya menjadi 9.800, maka kalian turunkan risknya itu menjadi 0,5% setiap kali entry. Jadi nanti kalian itu idealnya akan akunnya itu akan ke-bridge, kehapus jika kalian loss sebanyak 18 kali berturut-turut. Ya 2 kali dari sini sama ini nanti ini kan masih 800 ya, kali 0,5% berarti nanti masih 16 kali, jadi tambah 2 18. Pokoknya jangan pusing guys, pokoknya udah saya hitung, pokoknya kalian akan loss jika 18 kali berturut-turut loss. Dan 18 kali itu hampir 1 bulan guys. Masa kalian 1 bulan gak ada TP-nya sama sekali gitu. Itu kebangetan sih guys. Kalau kalian entry-nya sehari langsung 18 kali terus SL semua, itu saya percaya guys. Tapi kalau entry-nya cuma sehari sekali terus SL terus 18 kali, 18 hari SL terus, itu kayaknya sulit guys. Karena ketika kita kena SL terus kita dalam hari itu kita tidak memaksa untuk entry lagi, kita nunggu besok, kan kita sehari cuma sekali ya, itu kita akan belajar guys. Oh tadi kenapa SL, oh ini itu pikiran kita akan tenang dan besok kita akan membaik guys. Oke, nah katakan dalam 1 bulan, kita nggak usah bilang 1 bulan wes, 1 tahun wes, jangan 1 tahun lah, kelamaan lah, 6 bulan wes guys, 6 bulan. Kalian mungkin perlu 6 bulan untuk berhasil WD guys, untuk berhasil WD. Insya Allah nggak sampai ke bridge guys akunnya. Tapi kalau sampai ke bridge ya berarti kalian harus nyari 1 juta lagi guys untuk modal dari awal lagi. Tapi kalaupun nanti akun kalian itu ke bridge, berarti kan kalian udah loss sebanyak 18 hari berturut-turut guys. Itu hampir 1 bulan kalian nggak pernah win. Itu kalian pasti dapat ilmu yang banyak dari situ guys. Karena kalian enternya itu cuma sehari sekali. Jadi ketika SL kalian tuh akan mikir guys. Pasti mikir, karena dalam hari itu kalian nggak boleh entry lagi. Karena kalian nggak boleh entry lagi, kalian memaksa emosi ini untuk tenang, dan kalian nanti akan belajar di situ guys. Kalian nanti ya mungkin perlu sejuta lagi, mungkin di sejuta ketiga kalian baru belajar, itu nggak masalah. Katakan dalam 6 bulan kalian baru berhasil WD di akun 10.000 tadi, dan kalian dapat $1.000. Dan untuk $1.000 untuk di WMT itu kan profitnya tadi targetnya $1.000 guys ya, 10%. Nah ini kalau WD pertama itu kalian hanya dapat profit share itu 50%. Jadi dari $1.000 ini kalian hanya dapat $500. Ya ini udah banyak banget guys. Udah banyak banget karena kita modalnya cuma $1.500 ini 8 juta guys. Bahkan kita modalnya sebenarnya cuma 800.000 kan, $50 kan tadi, dan kita dapat 500 USD. Oke, paham ya guys ya. Nah, 500 USD di sini ini kita akan menuju ke selanjutnya guys. 500 USD di sini jangan dibuat apa-apa, jangan dibuat jajan. Kalian belikan akun yang 100.000 guys. Kalian belikan akun yang 100.000 di sini. Ya, kalian belikan akun yang 100.000 harganya cuma 493 ya, jadi masih apa ya, masih cukup lah guys, uang kalian masih sisa. Tapi kalau saya tidak ada akun 100.000 di WMT ya guys, saya adanya akun 100.000 itu di Funding Pips. Tapi saya kenapa lebih percaya Funding Pips, karena Funding Pips ini secara apa ya, secara prop firm itu lebih lama. Nah ini ya guys ya, ini Funding Pips. Jadi kalau Funding Pips itu secara prop firm dia lebih lama dan dia prop firm besar banget guys. WMT itu nggak ada apa-apanya ya kalau dibanding Funding Pips. Jadi saya lebih nyaman akun 100.000 tuh di Funding Pips. Tapi kalau di Funding Pips ini saya coba di akun baru ya guys. Ini email baru, jadi belum pernah saya beli. Ini apa ya guys ya? Kalau di sini tuh challenge ya guys ya, jadi bukan instan. Jadi ketika ini 2 step ya guys ya. Step pertama 8% targetnya, step keduanya 5%. Tapi ya kalau kalian mau pakai WMT juga nggak masalah guys. Saya juga kayaknya mau beli akun 100.000 di WMT sih guys. Nah ini kalau tapi saya belum punya ya. Saya punyanya di Funding Pips. Tapi apakah WMT ini terpercaya? Terpercaya guys. WMT terpercaya, dan saya sendiri juga sudah WD berkali-kali di WMT, dan di WMT ini kalian bisa lihat di YouTube ya guys ya. Nah ini adalah YouTube-nya WMT ya guys ya. Ini WeCopyTrade, tapi sebenarnya sama karena WMT, WeMasterTrade itu di bawah WeCopyTrade guys. Dan di sini dia masih sering upload guys, dan di sini banyak sekali orang-orang yang sudah WD ya. Banyak orang yang udah WD beribu-ribu dolar dan diupload semuanya di sini guys. Jadi ya secara
secara analisa sih harusnya masih aman-aman aja gitu guys di WMT ini. Tapi kalau saya lebih nyaman di Funding Pips. Tapi kalau Funding Pips itu resikonya dia challenge guys, dia challenge. Intinya apa? Intinya profit yang kita tadi kan sudah dapat $500 ya guys ya dari WMT yang pertama tadi itu. Dan saya udah membuktikan sendiri dan itu enak guys. Kalian pakai rule itu tadi. Nah, $500 itu ya, $500 itu kalian belikan akun yang $100.000 guys. Kalian berikan akun yang $100.000. Nah, itu kalian ulangi lagi yang awal tadi, intinya sama semua, rule-nya sama semua dengan yang saya bagian tadi, tinggal dirubah-rubah saja. Tinggal dirubah-rubah saja, disesuaikan. Ya, di sini akan saya ini. Nah, kalau ini akun $100.000 guys, akunnya $100.000, oke. Berarti nanti lotnya itu berapa guys? Berarti lotnya 2. Jadi sekali entry itu kalian 2 lot guys. Sekali entry kalian 2 lot. Sekali SL kalian berarti 1000 USD. Sekali TP kalian TP-nya 3000 USD. Oke. Dan ini targetnya kan 10% kalau di WMT. Nah, 10% ini kalian kan targetnya $10.000 guys. Kalau kalian dalam 1 bulan bisa dapat $10.000, maka nanti profit share pertama ini kan $5.000. Kalian dapatnya 50%. Ini 80 juta. Nah, inilah target kita guys. Sebulan dapat 80 juta. Padahal nanti di withdraw kedua profit share-nya itu bukan hanya 50% guys, tapi 70% kalau di WMT. Jadi bulan kedua kita bisa dapat 7.000. Bulan ketiga di WD ketiga itu profit share-nya kalau nggak salah 85 atau 90 gitu. 90 saya ingat saya guys, 90%. Jadi 90% ini kalian bisa dapat $9.000. Ini udah 100 juta lebih guys, hanya dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan kalian berhasil WD. Dan kalau saya pribadi guys, saya pribadi memang ada bulan-bulan sulit ya guys ya. Kadang saya perlu 2 bulan, 3 bulan untuk baru WD guys. Tapi kalau di bulan-bulan yang enak, itu biasanya saya sebulan sudah WD guys. Dan saya menggunakan aturan ini. Aturan ini yang saya gunakan. Dan ini saya bagikan semuanya gratis guys. Ini sudah saya buktikan sendiri, sudah saya pakai sendiri. Dan memang ya saya pakai feeling guys. Saya bilang saya pakai feeling. Sebenarnya ini analisa ya, tapi lebih ke feeling gitu guys. Dan feeling kalian itu lama-lama akan semakin tajam kalau kalian sudah lama di market. Seperti itu ya guys ya. Dan kalian kalau di Funding Pips itu malah kalau kalian WD-nya sebulan sekali itu kalian dapatnya 100% guys. Jadi kalau akun saya yang 100.000 ya, misalnya ini di Funding Pips ya. Nah, dalam 1 bulan kalau kalian katakan dalam 1 bulan kita 20 kali entry ya, 20 kali entry. Misalkan kita SL-nya mungkin ya 12 kali lah. WD-nya mungkin bukan WD TP. Kita TP 8 kali. Jadi sekali SL kan 1000, jadi kita minus 1200, tapi sekali TP kita kan berapa tadi guys? 3000 kan 1/3, berarti kita 3 kali 8 berarti 2400. Ini kalau dikurangi ini berapa guys? 2400 dikurangi 1200 masih 1200. Jadi masih lumayan banget gitu guys. Jadi 1200 ini kalian udah bisa di WD di akhir. Dan ini kalau di WMT di Funding Pips ini dapat semuanya 100% guys. Kalau kalian memilih untuk WD-nya itu yang monthly, yang sebulan sekali. Jadi kalian dalam 1 bulan tuh masih dapat $1.200. Ini udah ya mungkin 16-18 jutaan lah guys, atau bisa lebih, atau mungkin ya hampir 20 jutaan. Ini kalau kalian SL-nya 20 kali guys, 12 kali, tapi saya jarang guys, saya SL 12 kali. Maksudnya 12 hari SL terus saya jarang guys. Biasanya dalam 1 bulan tuh ya mungkin maksimal 10 kali lah guys. 10 kali SL lah. Kalau 10 kali SL, 10 kali TP ya. 10 kali SL ini berarti berapa? 10.000. Ini tadi salah guys. Ini tadi salah ya. Sebentar. Salah hitung kita guys. Kalau kita SL-nya berapa tadi guys? SL-nya 12 kali ya. 12 kali. Kemudian TP-nya cuma 8 kali. Kan sebulan cuma 20 kali ya. Kan sekali SL kan kita 1000 guys. Berarti ini 1000. Dan sekali TP kita berapa guys? 3000. Berarti 24.000 guys. Ini 12 ya. 12 kali 12.000. Jadi ini ada 12.000 guys. Mantesan tadi kok cuma 1.200 ya. 12.000 guys. Dalam 1 bulan. Ini udah 150 juta ini. Padahal kalian hanya perlu 8 kali TP. SL 12 kali nggak apa-apa, 8 kali TP yang penting. Kalau kalian sudah punya akun 100.000 funded, kalian dapat 150 juta per bulan. Kalaupun nggak per bulan guys. Maksudnya
kalaupun kalian berhasil mencapai misalkan 10% ya targetnya dari akun 100.000 ini, kalian targetnya misalnya 10% ya. 10%-nya kan berarti 10.000. Misalnya 10.000 ini kalian capai dalam 3 bulan guys. Kalau kalian di funding pips ini kan langsung dapat 100% guys. Ya kalau sebulan sekali WD-nya. Apalagi 3 bulan sekali ya. Jadi kalian dapat 10.000 guys. Jadi langsung 160 juta dalam 3 bulan. Ini sebulannya berapa? 50 juta lebih. Itu udah lumayan banget gitu guys. Jadi intinya apa? Intinya target kalian itu hanya konsisten dengan rule yang saya bagikan ini, dan kalian menajamkan feeling supaya bagaimana kalian tuh lebih banyak TP-nya daripada SL-nya. Padahal tadi kita mencontohkan lebih banyak SL-nya loh. Kita SL-nya 12 kali aja, yang TP-nya cuma 8 kali dalam 1 bulan, kita itu masih bisa berhasil WD-nya tuh 12.000 guys. Itu tadi yang benar itu guys. Kalau saya ada salah hitung ya kalian komen aja ya guys, nanti di bawah ya guys. Intinya ya saya kasih konklusi ya guys. Ini udah berakhir videonya. Intinya kalian harus disiplin guys. Intinya harus disiplin, dan target kita itu hanya satu guys, yaitu memiliki akun funded sebanyak 100.000. Ya, akun funded sebanyak 100.000. Kalau kalian mungkin modalnya nggak sejuta, kalau kalian udah punya modal misalnya $1.000 modal kalian, ya udah kalian langsung aja beli akun yang 100.000 guys. Langsung beli akun 100.000, kalian gunakan ini. Kalau dalam 1 bulan kalian bisa WD, bisa mencapai targetnya yaitu $10.000, maka di WD pertama kalau di BMT kalian bisa langsung dapat $5.000. Ya, jadi di bulan pertama saja kalian udah bisa dapat 80 juta guys. Padahal modalnya ya $500 modalnya. $500 guys ya. Modalnya kalau akun 100.000 $500. Modalnya 8 jutaan, kalian udah bisa jadi 80 juta. Nanti di bulan selanjutnya kalian kalau bisa WD lagi, profit share-nya itu lebih menjadi 70%. Jadi kalian dapat 70.000. Apa kok 70.000? Kalian dapat 7.000. $7.000 ini berapa nih? Ini kayaknya udah 100 juta lebih nih guys. Paham ya teman-teman? Apakah ini mungkin guys? Karena saya sendiri sudah membuktikan sendiri, dan kalau kalian sudah berhasil mengelola akun ini guys, akun instan, entah instan atau enggak ya, pokoknya kalau kalian udah mengelola akun funded 100.000 itu hidup kalian udah enak guys, menurut saya ya, di trading ya. Dan kalian tinggal menerapkan ini. Saya terapkan ini guys. Ini udah saya sesuaikan dengan psikologis semuanya lah. Pokoknya ini udah saya pertimbangkan lama banget, dan ini udah saya buktikan berkali-kali saya bisa WD guys, menggunakan menggunakan rules ini. Dan ini saya bagikan gratis, kalian tinggal gunakan aja lah. Tinggal kalian buktikan kepada diri kalian itu bisa konsisten apa enggak gitu guys. Kalau nggak bisa konsisten ya udahlah, terserah kalian ya guys ya. Ya akhirul kalam, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.